Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyyina mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali membahas tentang indah-indahnya pesan dari ayat suci Al-Qur'an. Ya, terkadang kita membahas secara tematik beberapa ayat suci Al-Qur'an. Kita sekarang mencoba untuk mengurutkan. Kita pernah membahas surat Al-Fatihah yang begitu luar biasa pesan-pesannya. Meskipun banyak yang belum tersampaikan, tetapi yang semoga sedikit dari apa yang kita ketahui bisa menambah keimanan kita kepada Allah, bisa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mencoba memulai dari juz amma, yaitu dari awal surat An-Naba. Ini memiliki beberapa pesan luar biasa. Ya, sebelum itu kita ketahui surat An-Naba ini surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah berjumlah 40 ayat. Adapun tentang Makkiyah Madaniyah itu bukan tentang tempat diturunkan ayat, ya, tetapi pembahasan. Ada ayat-ayat surat-surat turun di Makkiyah, artinya turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Adapun Madaniyah, surat-surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Karena ada contoh, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ini kan surat Madaniyah, ya. Ayat Madaniyah surat Al-Maidah, tapi turunnya di Mekah. Ya, kalau misalkan menisbatkan surat Makkiyah itu turunnya di Mekah, itu kontradiksi dengan ayat ini. Atau contoh yang mudah, surat Al-Fath, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kan surat Madaniyah, tapi turunnya di Mekah. Maka inilah yang perlu kita pahami di awal tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kita akan lihat tentang pesannya. Juz amma ini sebenarnya adalah surat-surat yang banyak membicarakan tentang keimanan. Maka hendaknya ketika kita sering membaca juz amma, ya, kita perhatikan tentang terjemahan-terjemahannya, arti-arti dari ayat-ayatnya. Semoga ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diawali dengan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ini tema yang pertama, ya, tentang apakah mereka saling bertanya, ya, 'anil naba'il 'adzim, tentang perkara-perkara yang sangat besar, menakjubkan, ya. Kenapa bisa dinamakan An-Naba? Hal-hal yang menakjubkan, yang berita-berita tentang besar, karena di dalamnya diberitakan tentang perkara akhirat, perkara surga, neraka, dan tentang yaumul hisab. Nah, tema awal di surat An-Naba adalah tentang hari kiamat. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti di salah satu firman Allah SWT di surat Al-Jasiyah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna tufakun. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, orang-orang kafir menjawab Allah, ya. Maka kenapa mereka bisa sampai berpaling dari beribadah kepada Allah, ya. Orang-orang kafir ini percaya bahwa Allah ada, tapi mereka itu dalam beribadah mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahannya. Dan yang kedua, permasalahan
tentang keyakinan mereka. Mereka itu tahu bahwa Allah itu ada, tetapi ketika mereka diberitakan tentang perkara akhirat, mereka mulai ragu. Makanya anit nabail alim, ya saling bertanya. Amma yatasalu, saling bertanya tentang perkara hari akhir. Kenapa mereka ragu? Ya, ini akibat dari syahwat mereka. Mereka itu kenapa sampai mengingkari adanya hari akhir? Karena mereka takut. Ya, mereka itu kan sudah berbuat dosa, berbuat segala macam yang ingin mereka lakukan, sembarang aja mereka lakukan, dan mereka yakin setelah mati tidak ada lagi kehidupan. Ya, maka itulah keyakinan mereka. Jadi syahwat dan perbuatan-perbuatan itu menimbulkan tentang akidah keyakinan seseorang. Orang itu kalau dia melakukan hal-hal kebaikan, taat kepada Allah, itu kan menunjukkan bahwa keyakinan dari dalam diri mereka, dalam diri seorang tersebut, karena semua perbuatan akan ada balasannya. Ya, maka inilah yang menjadikan orang-orang kafir itu ragu tentang hari akhir, karena sebenarnya mereka takut tentang apa yang sudah mereka perbuat. Mereka tidak yakin. Ini permasalahan dari akidah mereka. Bahkan mereka itu bukan hanya yakin bahwa Allah itu ada, mereka juga berdoa. Ya, mereka itu juga berdoa, orang-orang kafir. Contoh yang sangat terlihat di perang Badar. Ya, perang Badar, tokoh kaum kafir Quraisy itu Abu Jahal. Itu kan sampai berdoa, Allahumma, ya Allah, siapakah di antara aku dan Muhammad yang merusak tali persaudaraan? Ya, Abu Jahal ini menuduh Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, itu orang yang memecah belah persaudaraan. Ya, karena dakwah tauhid, karena dakwahnya Rasulullah SAW, seorang istri dan suami bermusuhan, orang tua dan anak bermusuhan. Ya, maka kata Abu Jahal, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, siapakah di antara kita berdua yang memutuskan tali persaudaraan, yang merusak tali silaturahim, maka tunjukkannya Allah, siapa yang salah maka binasakanlah dia di perang Badar. Dan ternyata benar, yang binasa siapa? Abu Jahal. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tauhidlah yang menyatukan hati-hati setiap manusia. Dakwah Rasulullah SAW lah yang menyatukan persatuan antar sesama, apalagi orang-orang beriman. Bahkan persatuannya bukan hanya di dunia, Allah akan persatukan kelak di hari akhirat. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar, barang siapa yang beriman kepada Allah diikuti dengan anak cucunya, Allah kelak akan persatukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya tauhid, akidah, dakwah Rasulullah SAW itu menyatukan manusia. Ya, ini bukti bahwa orang kafir itu bukan hanya saja yakin kepada Allah, tapi mereka juga berdoa kepada Allah. Tetapi kekeliruan akidah mereka beribadah kepada selain Allah dan tidak yakin akan adanya hari akhirat. Ini juga sinkron dengan surat Al-Baqarah di awal-awal surat. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Akhirat kan perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menunjukkan bagaimana seseorang itu akan mudah melaksanakan sholat, bagaimana seseorang itu akan mudah berinfak, mudah berzakat, ya, menyantuni saudara-saudaranya yang sedang kesusahan, anak yatim piatu, dan berbagai jenis yang berhubungan tentang sedekah. Itu menunjukkan bagaimana keimanan mereka kepada hari akhirat. Maka kalau orang, bagaimana cara kita ini
Kalau kita lagi sedang malas untuk melaksanakan sholat, ataupun hati kita masih ada rasa kikir untuk bersedekah atau berbuat baik kepada orang lain, maka sering-seringlah kita bertakziah, sering-seringlah kita menjenguk ya saudara kita yang telah wafat, baik itu entah di rumah sakit atau di rumah duka ataupun di kuburan. Ya. Kalau itu saja belum bisa menggerakkan hati seorang, dengan apalagi Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka inilah pelajaran dalam indahnya pesan-pesan ayat-ayat suci Al-Quran, bahwa orang-orang beriman hendaknya kuat akan keyakinan mereka tentang hari akhirat. Karena orang kafir itu ragu, tidak yakin, karena mereka takut tentang perbuatan mereka akan dibalas kelak di hari kiamat. Inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT kuatkan keimanan kita sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.